Nah, supaya orang ngerti kan. berpengaruh enggak dengan perkembangan musik tradisional Minangkabau saat itu ketika semua bisa digarap dengan sistem komputer? Cik, dua, tiga. Dah, mulai no! Sana basua baliak jo yuang tabuzarian tagi budak seringnya di Port Bungo. Tapi kaliko dun sana channel YouTube kita lah batukan namo menjadi Majestic Minangkabau. Episode pertama di Majestic Minangkabau. Apa hadirkan kok sosok anak muda, boleh kita masih muda dun sana. Seorang komposer. Nah, Ya. komposer musik studio baru agak grogi ya saya kan. Tapi wak santai salah. Osi Dharma Putra. Desprian. Desprian. Siapa nama suara aku? Osi Dharma Desprian dah. Dak Putra dah. Dak Putra. Desprian. Nah, panggilan Osi ya. Osi, sejak bila sih kenal dunia musik? Wes. Dari awal KP? ceritanya berarti dah. Ayo. Kalau musik tuh sebenarnya dari SMA lah. SMP lah mulai-mulai jo, cuman lah mulai aktif tuh di SMA. Itu pun Di enggak musik-musik tradisi lah, masih band. Oh, anak-anak band Anak ceritanya band kok ya, anak dulu, band kok dulu ya. SMA Nah, band dah. kemudian berkembang. Ya, mulai ke sanggar di Kalimantan dulu dah. Kok bisa ke Kalimantan? Emang tinggal di Kalimantan dulu. Dari Orang Minang kan? Orang Minang. Asli? Minang, Asli Pasisir Selatan. Pasisia, tapi yang daerah mah? Tarusan. Tarusan. Ah. Suku? Suku Melayu. Masih jomblo masalah kan. Tahu kok minat di sana kita kan. Nah, tapi merantau ke Kalimantan. Merantau Kalimantan dari kelas 1 SD. Kok bisa merantau ke Kalimantan dari satu SD iki orang tua? Dulu almarhum papa pindah tugas ke situ dah. Jadi Oke. Papa dulu tugas di mana sih? di pabrik kertas. Pabrik kertas. Kemudian pindah di Kalimantan dari kelas 1 SD sampai SMA. sampai SMA. SMA. Tapi selama merantau tuh bakso Minang dikenalkan enggak? Mama sama papa lu bakso Minang tuh mah. Oh, bakso Minang di rumah. Di rumah. Jadi masih connect lah ya masalah Masih, walaupun dulu sih ndak bakso Minang ada bakso Indonesia, cuman oleh ngerti gitu. Dia ngerti. Kemudian dari Kalimantan lanjut kuliah Lanjut kuliah ke Padang lu. ke Padang. Iya. Oh, sempat ke Padang. 2009. Di mana kuliah dulu di Padang? Unan. Oh, di Unan. Jurusan Hukum. hukum. Lain selesai. Setahun ya udah. Setahun ya. Setahun ya. Mangga berhenti. Mungkin emang nggak di situ dah. Nggak passionnya. Passionnya. Istilah anak kini nggak passionnya di sini. Akhirnya berhenti. Kemudian lanjut ke Nih lanjut ke Jogja dulu ke Institut Seni, cuman terlambat daftar. Jadi sempat nganggur setahun di Kalimantan ikut sama pariwisata. ikut sama Kegiatan-kegiatan pariwisata dah. oh pariwisata. Jadi IO atau musik juga atau Musik apa? juga. Musik juga. Kemudian lanjut kuliah balik ke IC Jogja. Jogja. Jurusan? Etnomusikologi. Nah, itu menarik. Etnomusikologi kok sawana kok. Banyak acoknya kami mendengar etnomusikologi, tapi sawananya apa gitu. Etnomusikologi kok kalau secara umum, secara gampangnya lo dah nyu musik juga dah. Cuman yang dipelajari dalam etnomusikologi kok musik dan budayanya, musik dan orang-orangnya sekitar. Oh, berarti lebih banyak mungkin mempelajari musik, kemudian sekaligus mempelajari sosial kultur dari Iya. musik tersendiri gitu kan. Dan khususnya musik tradisi kadang, musik Nusantara. Nah, dulu kan menyukai enggak musik tradisi, Iya. kemudian masuk etnomusikologi, mana enggak jurusan musik saja ambil gitu kan? Pelarian dah. Bisa pula pelarian, baca ceritanya pelarian. Jadi awal mana Nio masuk musik barat ada. Fokus di SMA dulu band kan dah. Iya. Karena SMA biasa jadi kan enggak ada basic untuk Secara teori enggak ada lah. Teori musik kan. Jadi kalau untuk masuk ke musik barat isi Jogja kan harus bisa notasi lah. Waktu itu enggak bisa notasi ya sudah. Kemudian Jadi, disarankan masuk etnomusikologi. Yang merekomendasikan sih emang menyuruh masuk ke etno juga dah. Etno juga. Itu- Sia dulu. Yang merekomendasikan Iya. itu Ibu Nuni sama Pak Widodo, guru SMKI Jogja. Oh, guru SMKI Jogja. Disarankannya masuk etnomusikologi. Soalnya orang tuh pernah buat workshop di
Kalimantan kan dah. Kami pemusik. Iya, Dia iya, cuma, iya. ah cobalah Beko kami rekomendasikan ke IC itu Sama. awalnya. Cuman dek mama mungkin pulanglah ke kampung lah gitu. Jadi kuliah di Padang dulu. Padang saya lah dulu, nggak usah seni-seni kok dulu. Orang tua termasuk mendukung dulu dong masalah seni. Kalau masalah sini dukung lah. Oh dukung. Cuman untuk kuliah kan. Kuliah, ya. Kalau orang tua dulu sekalian mendekatkan diri sama keluarga lah dah. Iya. Pulang lah. Soalnya wak dari Ketek lah di rantau. Rantau. Nah, Ya. tapi tamat akhirnya Di Jogja. Tamat dah. Jadi SSN ya, SSN. sarjana seni. Seni. Dan harusnya orang kalau dari penjelasan Osi tadi, etnomusikologi berbicara tentang alat musik, musik tradisi, kemudian perkembangannya, masyarakatnya, kan ini ke situ. Bukannya orang etnomusikologi kan lebih banyak harusnya ke penelitian, Boy? Harusnya dah. Harusnya. Cuman outputnya harusnya peneliti etnomusikolog kan. Iya. Kalau kami tuh ibaratnya minat utama bisa dikecian uji coba lah tuh dah. Jadi ada minat utama penciptaan musik dah. Oh. Osi masuk di penciptaan. Di penciptaan. Karena jadi ada 2 minat tuh. Pengkajian musik itu sama penciptaan musik. Nah, setelah kuliah di Jogja, tamat berapa tahun? Sampai tahun 5 tahun? 5,5. 5,5. Itu wajar lah, nah untuk mahasiswa seni wajar. Nah. Itulah cukup banyak bermain tuh ya. Main-main masih banyak lah. Main-main masih banyak. 5,5 tahun. Itu ada ndak mengunjungi Padang Balia sudah tuh di masuk kuliah di Jogja? Ndak? Atau itu orang tua masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. Masih di Kalimantan. Sampai 2005 balik atau 6 balik baru mama balik ke Padang. Ke Padang. Jadi tiap liburan baru pulang ke Padang. Nah, kini kan Osi cukup banyak kenal nih, ya seniman-seniman muda Sumatera Barat lah terutama. Sempat bantu karya Joni Andra, sempat bantu karyanya Mahatma gitu kan. Kemudian aktif pula dalam sebuah sanggar gitu kan. Ada enggak sih ilmu yang diperoleh di etnomusikologi bisa teraplikasikan dengan kegiatan berkesenian Hariko sama Osi? Baik dah. Kalau itu pencipta musik terpakai. Nah, etnomusikologi kok ini termasuk mencipta musik ya? Ada enggak seperti itu? Atau khusus untuk mungkin jurusan penciptaan? Tapi kok kan jurusannya etnomusikologi. Jurusan etnomusikologi. Tapi ada dituntut enggak mahasiswanya untuk bisa menciptakan karya? Nah, itu makanya ada pembagian di minat namanya. Oh, sih memilih waktu itu penciptaan. Kini alirannya kama kok. Aliran apa dah? Aliran penciptaan musik karya Osi kok kama kok gini kok. Kalau si dari dulu dek lah terlibat jadi Osi di Jogja tuh kan aktifnya malah sebagai player dah, sebagai pemain, enggak sebagai komposer dong. Iya. Komposer untuk formalitas Osi. Kalau di luar kampus tuh malah terlibat sebagai pemain dan itu jadi berpengaruh dalam karya-karya Osi jadinya. Otomatis teman. Iya, ada. Jadi lebih kalau setelah Osi cari-cari ya, Osi kalau lebih ke mengkombinkan barat dan tradisi Osi. Oh, kombinasi antara barat dan tradisi. Ada yang menarik Osi. Kini kok anak-anak enggak tahu lah ya apakah ikut perkembangan zaman namanya kadang orang kok ngarap musik dalam satu tampek yang namanya komputer. Laptop saja yang bisa menggarap karya musik di sini gitu kan. Iko sebetulnya merusakkah atau membuat seseorang komposer menjadi malas? Karena kadang-kadang kan dengan sementara orang dulu kok dengan alat musik banyak diciptakannya, sadar kan kalau kini cek komputer saya. Bapak nahu sih terhadap itu? Pro kontra sih dah. Kontra. Ada plus ada minusnya kan dah. Coba jalan plus minusnya seperti apa? Kalau plusnya, kalau menurut Osi untuk penggarapan musiknya bisa lebih efisien. Nggak bergantung sama payahnya mencari player, gitu-gitu dah. Jadi bisa membuat seorang di rumah di kamar gitu dah. Cuman kalau minusnya, kalau cuman outputnya kan beko hasilnya MIDI itu dah atau apa -1. Itu bagaimanapun caranya memix hasilnya ndak bakalan se-live awak main langsung dah. Itu
Kalau bahasa sederhana bisa nggak mengecek bahasa hasilnya tidak sehalus dari musik yang dimainkan orang-orang kok? Kalau masalah halus bisa lebih halus komputer dah. Maksudnya feel-nya. Feel-nya, rasanya, habis itu hidup emosi, emosi musiknya tuh udah bisa didapat kalau awak nak main langsung. Berapa tahun kini Yosi kok di Padang yang berkecimpung kok sebagai seniman lah gitu? Iya, baru mulai itu 2021 atau 20 lah, 21. Iya, baru setahun lah. Iya, sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun atau 3 tahunan. Nah, perjalanan kan singkit baru tuh di Padang kok, di Sumatera Barat kok. Osi menilai seperti apa sih perkembangan musik di Sumatera Barat hari ini? Musik, wah berbicara musik ya. Perkembangan musik. Mereka memanfaatkan teknologi atau baru sebatas apa seperti apa sih gitu? Itulah, pasti dek baru-baru juga kan mencari apa alun, sebenarnya alun terpetakan banget lah, cuman nggak ada seperti gini anak muda yang namanya si Aldo. Aldo kalau muncul dengan gaya dan stylenya sendiri bermain tunggal. Ya. Nah itu pun ini tamatan etnomusikologi isi. Aldo itu iya kan masih orang Jogja musiknya dah. Musiknya nah Solo. S2-nya Solo. Nah artinya ini kan menciptakan style gaya yang surang. Baiknya menggunakan MIDI atau mini swan tadi yang digarapnya dan dicampurnya. Itu bisa diterima enggak di masyarakat awak dari kacamata seorang Osi gitu. Garapan-garapan musik seperti itu masyarakat Sumatera Barat lah. Kalau eksperimental kan jatuhnya masih segmented dah. Segmented. Iya, masih segmented. Hanya orang-orang tertentu mungkin barangkali yang bisa menikmati seperti itu. Kalau menurut Osi musik eksperimental tuh harus bisa diobrolkan, harus bisa didiskusikan. Ya, didiskusikan. Nah, supaya orang ngerti kan. Berpengaruh enggak dengan perkembangan musik tradisional Minangkabau saat itu ketika semua bisa digarap dengan sistem komputer? Berpengaruh maksudnya dah? Contoh, le ndak hilang setalempong kole do. Le ndak hilang segandang kole ketika sadenya bisa digarap dengan komputer gitu. Menarik kok. Karena bunyi talempong bisa diciptakan, bunyi sarungnya bisa diciptakan, bunyi saluan bisa diciptakan. Nah alat-alat itu akhirnya tidak dipakai ledo gitu. Iya sih dah. Maksudnya sih sebenarnya harus ada tetap orang yang bermain di sini. Bermain di eksplorasi, di pengembangan, dan ada juga yang tetap di. Jadi bagian komputer itu sebetulnya harus kita anggap bagian dari sebuah pengembangan sebenarnya. Nah kalau seandainya itu dijadikan patokan, karena tadi kan lebih pertama efisiensi, waktu, efisiensi pelakunya. Tidak perlu banyak orang kan, tapi kalau seandainya itu dipakai saja tari menarui, otomatis pasti akan ditinggalkan di orang alat musik seperti itu kan. Tapi kalau untuk pengembangan sah-sah saja gitu kan. Sah lah. Boleh nah, beralihnya seorang Osi yang mencintai musik barat, kemudian mau tak mau harus masuk ke dalam musik etnik gitu kan. Canggung enggak sih saat itu? Bingung enggak sih? Bingung lah. Bingung ya? Bingung lah. Dulu awak main tinggal colok, langsung main. Kini harus mendangan gamelan, mendangan tembaga-tembaga di toko deh. Banyak penyesuaian dah. Apalagi di Jogja, mungkin lebih fokus saat itu bermain dengan gamelan, dengan alat musik etnik Jawa. Nah, ketika Osi masuk di Sumatera Barat, Osi harus mendengar talempong, saluan dan lainnya. Itu jadi persoalan baru atau artinya ya udah kok cukup membuat saya nyaman dan bisa mau jalani. Ada enggak hal seperti itu? Agak payah juga pateng dah. Soalnya pas di Jogja dulu Osi malah enggak fokus di musik Minang. Oh iya? Iya. Osi malah fokus di musik Kalimantan. Oh Kalimantan. Pemukimannya kan Melayu tuh. Iya. Jatuh ke Melayu. Oh jatuhnya ke Melayu. Jadi saat itu lebih fokus menggali musik-musik Melayu yang berasal dari Kalimantan waktu itu. Waktu di Jogja. Jadi pas pulang ke Padang harus stay di Padang. Jadi kini cari kawan-kawan untuk sharing ulang lah. Nol balik kan dah. Beraja balik untuk mengenal musik Minang lebih dalam. Nah tahun 2001 Osi menggarap sebuah komposisi musik untuk karya yang namanya Tikam Kundang. Ya.
Itu kan karya Joni Andra, penerima FBK 2021. Itu ada durasi 1 jam. 1 jam ya? Iya. Apa kendalanya menggarap? Wah, itu menarik. Apa kendalanya menggarap itu? Itu menarik tuh. Yang kayak Chelsea tadi dah. Osi kan bergelut di musik fusion progresif gitu dah. Jadi menggabungkan barat dan tradisi harus ngeblend 50-50 kan dah. Sementara pas terjun ke Samudra Dunia Andra Patang, musik kontemporer. Musik kontemporer. Tari kontemporer dan musiknya harus apa udah. Wah, itu banyak ngulik ulang sudah ngulik Bali ya. Pokoknya sementara selama di Jogja dulu menggarap musik tari misalnya pakai hitungan kan dah. Iya. Nah, sementara di yang kontemporer di Kampung Patang ya enggak ada patokan, enggak ada apa udah. Emang harus ngobrol sama. Kesulitannya di mana saat itu? Penggarapan tuh. Kesulitannya itu dah terbiasa dengan bermain hitungan. Terbiasa dengan hitungan aksen sekian. Barakali 8 ganti musik, barakali 8 ganti musik. Kalau di apa kan harus tematik kan dramatikalnya harus dapat kan. Iya. Sehingga secara tidak langsung komposer terlibat dalam tarinya. Iya, harus paham kan. Harus paham ya dengan itu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu hal yang baru bagi Osi baru saat itu? Baru. Nah, kini kan Osi salah satu komposer di Sanggar Seni Majestic Minangkabau. Sebuah sanggar baru yang hadir. Osi dituntut menggarap musik tari pasambahan, tari piring, tari payung, tari indang. Di mana kesulitannya? Kesulitan gini. Itu kalau bermain itu kan tuh. Ya. 1P8. Kalau untuk penggarapan, alhamdulillah lancar dah. Maksudnya balik kan dah ke cara penggarapan tari pas waktu di Jogja kan pakai hitungan, pakai apa. Cuman emang harus banyak diskusi sama kawan-kawan musik juga di situ supaya ndak lapeh mana dari peminang ada. Ya karena pengaruh barat tadi cukup besar dalam diri Osi, kini Osi harus berkecimpung di musik tradisi Minang kan. Habis itu kesulitan mencari pemain sudah. Cari pemain. Ya. Susah ya di Sumbar kok cari player ya. Kalau Patang Osi coba mencari surang, Osi paham lah dek. Mungkin Osi masih baru kan dah. Jadi kalau majak anak-anak mungkin kawan-kawanku masih kosia gitu. Tingkat kepercayaan ada lah. Kalau serius atau enggak bang. Ya. Habis itu minta tolong lah. Ada kenalan di alumni di Padang lah dah. Minta tolong cariin juga. Emang kendalanya emang sedang payah mencari pemain gini dah. Memang itu kondisinya ini. Apalagi pemain yang untuk berproses lama. Itu agak payah dah ini. Kenapa tuh? Kalau sih mencari kan lah arti si diskusi kok dengan beberapa teman cari player di Padang susah, di Sumbar susah. Untuk bisa berproses lama apalagi artinya mereka mau kalau kau instan. Iya. Kalau instan tuh orientasi PT lah. Iya. Sepertinya kalau dari beberapa obrolan ke situ kayaknya dah. Wow. Lah, tapi nggak tahu lah atau masih banyak di alun Basobo atau cuman yang kini Taraso itu dah agak payah mencarinya. Ya. Mungkin banyak hitung-hitungan gini kan. Kok ada tuntutan ekonomi yang gimana? BBM lah naik lah kan. Iya, bisa jadi. Tapi setidaknya memang butuh suanawa orang-orang yang mau berproses. Iya, proses kok dah. Bukan orang yang selalu menomorsatukan. Kalau berkesenian sih bukan mengician bahasa orang hidup berkesenian kok nggak bisa babiti bisa suananya. Tapi ketika mulai tagak kemudian lah berorientasi pada uang, merasa nggak akan susah akan bertahan. Ya untuk berproses kesenian itu kan sadunya harus dari barasi dan kadibayi ya, barasi piti dan tarimo hariko gitu. Tapi sementaranya tidak melewati proses, kalau instan ya sama indah sih kemudian bu. Itu pada pihak bukan dia gitu. Nah, Osi melihat perkembangan Osi kini, apalagi Osi pun termasuk susah yang cari player kini kan, frustasi tidak sih menghadapinya? Wah, lumayan dah. Kan yang membuat frustasi kok kan ikut deh. Misalnya kalau kondisi gini kan untuk musik tradisi musik kreasi lah dah. Maksudnya musik sanggar kan dah. Harus kalau bisa
70% harus live lah kalau menurut Osi. Kalau misalnya ndak apa? Oh artinya live kadang menggunakan Bisa. di mix lah Ya, gitu jadi ya. memang harus butuh orang Anda itu yang Iya. kalau misalnya disuruh garap kontemporer Osi bisa mungkin cek 2 orang saya para lunya gitu. Iya betul. Ya. Kalau untuk tradisi sorak-soraknya apa Ya, kan para lu orang sebenarnya. Ya minimal 5 orang atau 6 orang lah Iya. ya, seperti itu kan. Nah memang itu menjadi kendala ternyata ketika kita coba rekrut orang dan player atau orientasi. Betul saya tidak butuh PT, Iya, tapi betul. setidaknya mereka mau mengikuti proses yang cukup panjang. itu. Nah mencari orang yang mau mengikuti proses kok yang susah. Itu yang susah. Oke ke depan wak berharap sih mudah-mudahan banyak nah model tidak. Atau mungkin enggak tahu kok atau sih alun jauh Alun mainnya jauh udah, mainnya alun jauh lah, turun bisa mana jadi mencari-cari seperti itu. orang. Jadi, Semoga ada. Itu hal harapan yang itu. belum bisa pasti Iya. anak sih. Itu Nah harapannya. ada niat untuk pentas tunggal karya-karya Aussie? Kalau niat ada udah. Barat tahun Cuman lain. Setahun, 2 tahun ke paling depan? capek tahun depan. Tahun depan. Paling capek. Iya, artinya mencoba untuk menggarap dan munculkan itu sebagai sebuah karya seni, Iya. garapan Aussie itu kan. Ambo tunggu loh. Siap dah. Ambo tunggu dengan garapan-garapan seperti itu. Mohon dukungannya. Nah, dari pihak keluarga cukup support selama itu? Alhamdulillah support dah. Support ya. Baik. Dan ada hal yang menarik sebetulnya dari seniman-seniman muda hari ko. Idealismenya sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang idealisme itu tidak bisa dipahami sama yang lebih senior gitu kan. Masih menangkap seperti apa? Batuan tidak seperti itu. Idealismenya lebih tinggi daripada seniman-seniman yang lain gitu. Anak-anak muda zaman kini. Baik, kecewaan idealis tinggi. Kalau idealis kok sebenarnya harus tahu tampeknya sih kalau menurut Osi dah. Batawi tampek lah Iya, step Batawi gitu nak. Iya. Jadi ketika dalam sebuah karya idealisme boleh berada di sini. Berkarya tidak menghilangkan idealisme beko adolo posnya untuk awak membuat karya dengan idealis awak adolo gitu. Oke. Kini lah berkarya kok yang Osi coba bantu berapa teman-teman gini. Yang Osi bantu lumayan lah dah. Lumayan ya. Dan kini kabarnya sedang kerja sama lo dengan sebuah grup musik Oh iya. Naramajas. 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 Itu jalan cerita tentang Naramajas. Itu grup musikalisasi puisi. Mm-mm. Kawan-kawan dari Nantumpah. Mm-mm. Kawan-kawanku sebenarnya lah punya beberapa album, cuman kini dibuat manajemen Surang tetap Yeah. di bawah Nantumpah. Nantumpah. Osi nolongan untuk main alat musik juga di situ dah. Jadi merangkap juga di sini player yo Player mencoba untuk menggarap semua kawan-kawan yo gitu atau garapannya lah kalau yang lah sempat lah siap albumnya lah. albumnya lah sih ya. Tinggal nunggu launching. Itu Launching. garapan-garapan tuh lah lah ada sama lah dibuat sama kawan-kawan patang. Oke. Jadi Osi masuk tinggal Maisi Maisi di sini lah sama ya. ada penambahan misalnya bantu instrumen lain Osi coba tolong apa. Dengan banyaknya si megang maksudnya jenis ya di musikalisasi puisi pegang pulau kemudian mencoba menggarap karya kontemporer kemudian mencoba menggarap karya-karya kawan-kawan yang lain gitu. Bekole enggak ada ketakutan enggak dianggap sembarang masuk saya. Ancol lah dah. Salah ya. Lebih banyak berproses, lebih Iya. banyak ilmu yang dia dapat gitu ya sih. Lebih banyak input kau sih kan lebih banyak Iya, masuk-masukan iya, aku. iya. Artinya enggak ada ketakutan lah orang akan mencap seperti itu. Nah, itu yang menarik. Kadang-kadang orang berpikir sih pasang tarif enggak sih? Wah, aduh. Enggak ada. Enggak ya. Artinya Untuk kini Pak yo. Dijalani sih masuk di industri baru pasang tarif dah. Iko belum masuk ke industri ya. Kalau masuk Oke. di industri baru pasang tarif. Oke. Oke sih, mudah-mudahan ke depan lebih baik lah ya. Dan yang pasti ke depan mudah-mudahan kita tunggu karya Osi untuk pertunjukan tunggal. Insyaallah. Yalah. Yalah. Di sana episode pertama di Majestic Minangkabau. Dulu kan namanya Minangkabau Dunia kok channelnya. Kita ganti jadi Majestic Minangkabau sesuai dengan sanggar yang ada dan Osi bintang tamu pertama. Iya. Anak muda yang luar biasa di sana. Dan tentunya studio kok masih perlu pembenahan ke depan Osi, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Lah sana
Joosi Dharma Desprian. Desprian, Iya, iya. SSN, seorang komposer, boleh bilang komposer muda Sumatera Barat yang hadir balik di kampung halamannya, setidaknya bisa berbagi ilmu ke awak, dan mudah-mudahan ke depan kita akan undang juga yang narasumber-narasumber yang luar biasa, serta anak muda yang satu kok. Lah sana, Baso balik di Pot Bungo di channel YouTube Majestic Minangkabau. Lah sana. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no, habis.